Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauji Ali Cahaya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Untuk pertemuan ketujuh ini, komputer bisnis akan membahas tentang profitability index, break-even point, profitability ratio, dan benefit cost ratio. Nah, untuk yang pertama kita menjelaskan tentang profitability index. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang profitability index harus lebih besar dari 1 baru dikatakan layak. Semakin besar PI investasi semakin layak, jadi profitability index sama dengan nilai aliran masuk dibagi nilai investasi. 1. Jika profitability index lebih besar dari 1, maka investasi tersebut dapat dijalankan atau layak. 2. Jika profitability index lebih kecil dari 1, investasi tersebut tidak layak dijalankan, seperti itu. Nah, kita langsung saja. Di sini ada mesin A dan mesin B. Tingkat bunganya sama-sama 15%, dan kita langsung saja mengisi ke profitability index mesin A. Cara pengisiannya yaitu total present value dibagi initial investment, hasilnya 1,71. Kita lanjut langsung ke mesin B. Pengerjaannya sama. Total present value dibagi initial investment, hasilnya 1,27. Nah, setelah mengisi profitability index mesin A dan mesin B, jadi kita tinggal memilih mana yang layak karena jadi yang sudah diisi kolomnya. Karena yang layak itu apabila profitability indexnya lebih dari 1, karena ini hasilnya sama-sama 1, tapi kita akan memilih satunya yang lebih besar, yaitu mesin A dengan profitability index 1,71. Nah, kita lanjut saja ke poin yang kedua, yaitu break-even point. Break-even point merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produk berapa total value sama dengan total cost. Oleh karena itu, BEV atau BEP dapat pula diartikan kaitan antara besarnya total biaya dari investasi dan volume yang diisyaratkan untuk mencetak profit tertentu. Total biaya terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Nah, kita langsung saja mengisi. Ada tabel di sini. Total penjualannya dari mana? Total penjualannya di sini adalah klik harga jual produk dikali jumlah produk, hasilnya 5 juta. Nah, untuk biaya variabel dibanding penjualan itu sama ya, segitu. BEP dalam unit dari mana? Kita lihat. BEP per unit itu biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel per unit, hasilnya 16.000. Nah, untuk BEP dalam rupiah, biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual produk, hasilnya 4 juta. Begitu. Kita lanjut ke poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga yaitu profitability ratio atau BR yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan atau yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Langsung saja kita ke profitability ratio. Sudah ada yang pertama PT Nisrina Sitken Alia dengan beberapa keterangan. Nah, kita langsung isi saja. Dari mana ini profit margin 16,7%, yaitu dari net operating income dibagi net sale dikali 100%. Hasilnya 16,7%. Kita lanjut lagi ke earning power. Juga sama ya, cara mengisinya sama. Net operating income dibagi total aset ya, sama dengan 26,7. Lanjut lagi kita ke return of investment. Sama juga pengisiannya.
operation income dibagi total investment dikali 100%, hasilnya 33%. Lanjut lagi ke rentabilitas modal sendiri. Cara penghitungannya gimana? Sama juga. NOP dikurangi NOP dikali interest ditambah NOP dikali taxes. Hasilnya 8.500.000. Yang IAT juga sama. IAT hasilnya IAT dibagi MS dikali 100% sama dengan 42,5. Kita lanjut lagi. Langsung ke benefit cost ratio. Merupakan suatu analisis pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya kurang dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis. Kalau lebih dari 1, berarti proyek itu feasible. Kalau BC rasio sama dengan 1, dikatakan proyek itu marginal atau tidak rugi dan tidak untung. Lanjut saja, di sini sudah ada contoh benefit dan cost tetap. Yang satu lagi benefit cost tidak tetap. Langsung kita ke benefit cost ratio BC. Initial investment 1 miliar, rate 5%, nilai residu 10%, depresiasi 30, biaya operasional 20 juta. Total biaya didapat dari mana ini total biaya? Kita cek, yaitu nilai investment dikali rate ditambah nilai investment dikurangi nilai investment dikali nilai residu dibagi depresiasi ditambah biaya operasional, hasilnya 100 juta. Benefit cost ratio ini dapatnya dari mana? Dari sini. Benefit per tahun dibagi total biaya sama dengan 1,26. Kita lanjut ke benefit cost ratio tidak tetap. Hasil BC rasio di atas ini karena lebih dari 1, maka proyek tersebut layak. Selanjutnya, benefit ratio tidak tetap. Di sini ada contoh soal. Di sini ditugaskan untuk menghitung benefit cost ratio tahun 1, 2, dan 3. Pengerjaannya juga sama ya. Yang biaya tahun ke-1 juga sama pengerjaannya yang kayak BC tetap itu. Nilai investment dikali rate ditambah nilai investment dikurangi nilai investment dikali nilai residu dibagi depresiasi ditambah biaya operasional, hasilnya sekian. 100 juta ya sama. Ini juga benefit cost ratio juga sama. Dari benefit per tahun dibagi total biaya. Oke. Lanjut juga ke biaya tahun kedua, penghitungannya juga sama. Nilai investment dikali rate ditambah nilai investment dikurangi nilai investment dikali nilai residu dibagi depresiasi ditambah biaya operasional, dan hasilnya 110 juta. Benefit cost ratio juga sama. Isinya, cara pengisiannya yaitu benefit per tahun dibagi total biaya. Nah, biaya tahun ketiga sama juga pengisiannya, cuma ini lebih panjang ya. Nilai investment dikali rate ditambah nilai investment dikurangi nilai investment dikali nilai residu dibagi depresiasi ditambah biaya operasional, hasilnya sekian. Dan benefit ratio juga, cost ratio, ini tuh benefit per tahun dibagi total biaya, hasilnya sekian. Nah, segitu saja penjelasan dari saya untuk pertemuan ke-7 ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ambil saja manfaatnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.